Eh, oh, UT luar negeri sudah ada. Saya terima dulu. Halo, Halo, sebentar. halo Pak. Iya, Iya, kita sebentar. sambil setting-setting dulu ya. Iya, Nah, biar bapaknya gede dah di situ. yang Maida. Sambil sambil menunggu audiens ya Pak ya. Nanti kita start nih semenit lagi. Nanti saya buka dulu ya Pak. Halo Oke, semuanya. Suara saya jelas ya kan Pak ya? Oke. Oke. Halo semuanya. Kita buka aja ya Pak. Bapak ready Pak? yuk silakan Maida. Oke. Teman-teman, selamat malam untuk yang memang malam hari. Salam 24 jam dari saya, lokasi di Jepang. Semuanya mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah join ya di podcast Ormawa UTLLN edisi ke-25. Senang sekali malam ini kita bisa hadir lagi untuk ngobrol bareng tentang topik yang lagi hangat, yang lagi sensitif ya. Tapi ini sangat-sangat kita butuhkan obrolan ini dan sangat penting bagi kita semua. Guys, saya mandunya rileks ya, Bapak rileks ya. Bahasanya Tenang nggak mau Maida. formal boleh kan? Boleh, tenang aja Maida. Iya, oke. Teman-teman ya, tema malam hari ini di podcast ke-25 ini adalah Road to UAS ya. Jadi kita akan membedah bagaimana sih UAS dengan skema AOP ini gitu ya. Juga kita akan membedah skema AOP plus ya, plus ada Safe Exam Browser SEB. Nah, seperti yang kita tahu, UAS skema AOP ini memunculkan banyak pertanyaan, diskusi teknis juga banyak, mungkin di berbagai WA group ya Pak ya, dan juga dinamika pendapat dari kalangan mahasiswa UTLLN. Nah, eh, ini sejak awal saya menekankan, saya mau tekankan dulu nih Pak nih, sama audiens kita, podcast ini bukan untuk menyulut emosi, oke? Okay? Bukan untuk saling menyalahkan, disclaimer dulu nih guys, oke? Okay? Tapi untuk membongkar mekanisme teknisnya dengan jujur dan jelas, gitu ya. Seperti apa sih uh, AOP ini harus pakai SEB juga, gitu ya. Jadi supaya teman-teman tuh benar-benar paham apa yang akan dijalani, ya. Itu sekali lagi kita akan bahas teknisnya bagaimana supaya teman-teman nanti nggak AIOEO pada saat pelaksanaan UAS. Oke? Nah, malam ini sudah ditemani narasumber yang ganteng. Dapat bonus nggak nih? Langsung ya menangani aspek data dan teknis di UT Layanan Luar Negeri. Ada Bapak Andri Dwi Kurniawan ST selaku pengelola data UT Layanan Luar Negeri. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Ya, selamat malam Maida. Baik Maida. Siap Mana nih ya? Maida kabarnya di sana? Siap. Agak agak kredit nih, Pak, dengan ini dan itu. Agak sibuk dengan kredit, ya. Jadi, terima kasih sekali lagi Bapak sebelumnya, sebelum kita membahas yang lebih dalam ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan mau berdialog bersama saya dan mahasiswa UT di luar negeri malam ini. Saya sebut malam ini maaf ya karena posisi saya di Jepang ya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang di Eropa, di negara lain, eh, saya salam 24 jam lah pokoknya ya. Oke Pak, sebelum masuk ke pembahasan inti nih apa ya. Pak Andri boleh sekalian menyapa-nyapa dulu teman-teman mahasiswa yang lagi nonton sekarang udah alhamdulillah ada 39 juta mahasiswa. Oh, ini saya masih pemula TikTok jadi tidak terlalu terlalu paham ini. Ada 39 ini dilihat di mana Maida? Ada di atas itu. Oh, ada di atas. Oh iya, oh iya itu.
atas kiri. Sorry, kanan, atas kanan. Oh, atas kanan ya. Oke. Iya. Silakan Pak, disapa-sapa dulu Pak. Oke, mahasiswa teman-teman UTLLN ya. Mungkin eh, apa namanya skema ini baru ya mungkin ya. Jadi dengan adanya podcast ini dari dari Ormawa UTLLN, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman nanti supaya apa menghilangkan rasa ini ya apa cemas Was-was. gitu ya, rasa cemas supaya nanti ketika ujian sudah tidak ada lagi rasa-rasa cemas gitu untuk pelaksanaan ujian dengan model skema AOP ini gitu. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Ida. Oke, kita memasuki segmen pertama ya Pak ya. Eh, kita mau membahas gambaran umum AOP nih Pak. Eh, jadi Pak Andri, kita mulai dari gambaran umum ini ya. Gambaran besarnya dulu. Bisa dijelaskan Pak secara singkat mungkin apa itu UAS skema AOP, kemudian apa dengan SEB ya, Self Exam Browser, dan apa tujuan UT menerapkan sistem ini? Oke, jadi tadi skema UAS AOP ini ya, ini adalah skema UAS automatic online proctoring ya di sini. Lah, bapaknya kok menghilang? Halo Pak Andri, saya undang kembali. Pak Andri, signal. Pak Andri, bisa Oke, kembali? sudah kembali. Oke, Ini tiba-tiba Pak hilang. Andri. Oke, ya, jadi Iya, sudah terdengar lagi suara saya? bisa diulangi? Oke, jadi Ya, untuk skema apa UAS itu? AOP ini itu sudah tertuang ya di Surat Edaran Rektor 120 tahun 2026. Di sini dijelaskan bahwa ujian di UT itu terdiri dari dua model. Nah, jadi model pertama adalah model UTM ya, yang mahasiswa harus hadir di lokasi yang telah ditetapkan oleh UT. Kemudian ada ujian online. Nah, ujian online ini juga terdiri dari tiga model ya. Model yang pertama adalah ujian online yang berbentuk wall live proctoring ya. Kemudian ada yang bentuknya itu adalah THE dan yang satu lagi adalah ujian AOP yaitu automated online proctoring. Nah, di sini ujian yang baru ini adalah ujian untuk menggantikan ujian yang tadinya skemanya adalah UORP. Jadi sebenarnya AOP ini tidak dikhususkan untuk mahasiswa luar negeri saja, tapi semua yang berbentuk UORP itu akan dikonversi menjadi AOP. Jadi mau yang tadinya ujiannya berbentuk semua, pokoknya semua ujian yang tadi berbentuk UORP akan berubah menjadi berbentuk AOP. Nah, ujian AOP ini sendiri ada eh, kenapa sih kok harus jadi AOP ya? Jadi kita melihat di sini keterbatasan teman-teman di luar negeri itu di beberapa semester terakhir juga ya kan sebenarnya itu ada kendala ya. Jadi kendalanya adalah ketika memilih tanggal ujian pun ternyata kesulitan untuk mengajukan cuti walaupun sudah jauh-jauh hari. Kemudian eh, ini menjadi masalah karena keterbatasan dari sistem ORP ini ya karena kan jelas ORP itu dimulainya jamnya harus jelas sesi satu selalu di jam 8 WIB sampai nanti terakhir di 16.30 masalah ya yang semester lalu tuh. Nah, jadi ada teman-teman itu memang kondisinya ternyata kerjanya shift-shiftan yang tadinya bisa jadi pagi atau bisa jadi sore. Nah, sering kali mereka tidak bisa ikut ujian. Nah, dengan AOP ini diharapkan teman-teman yang tadi posisinya seperti demikian ya misalnya tadi apa namanya hari kerjanya mingguan atau hari kerjanya bulanan itu masih memiliki kesempatan untuk ujian di waktu-waktu yang tadi ya luas ya itu kan dari mulai jam 00.01 WIB sampai jam 23.59 WIB gitu. Nah, itu sebenarnya inti kenapa AOP ini diterapkan. Jadi kita mencoba untuk melepas semua sesi ya. Tadi yang sesi yang tadinya terbatas harus dimulai jam 8. Nah, ini kita apa namanya dengan AOP ini maka fleksibilitas yang tadinya hanya jam 8 sampai jam sekitar jam 5 ya biasanya itu sekarang bisa diakses
mulainya dari 0001 atau bisa dimulai di 2359 WIB. Itu sih sebenarnya Mbak Ida. Kemudian SEB ini ya tadi karena mulainya bebas, kenapa sih pakai SEB? Otomatis kan kita membutuhkan pengganti ya, pengganti untuk menjaga integritas pelaksanaan ujian. Otomatis dengan SEB ini kebetulan apa namanya sudah digunakan banyak juga di Indonesia untuk ujian online proctoring ya. Jadi kalau kita lihat di sini di BUMN itu sudah menggunakan. Kemudian kalau di level perguruan tinggi itu beberapa perguruan tinggi pun sudah menggunakan seperti ITB, IPB, UI, Unpad, UNER dan lain-lain. Kemudian juga untuk ujian sertifikasi juga SEB ini sudah digunakan untuk PPG ya, kemudian sertifikasi konsultan pajak dan sertifikasi ahli KPBNian ya. Itu jadi sudah banyak digunakan lah untuk ujian proctoring gitu. Nah, fungsinya tadi SEB ya tadi untuk menjaga proses pelaksanaan ujian proctoring ya. Jadi kan tadi karena tidak bisa lagi diawasi oleh manusia karena tadi kita tidak tahu kapan ujian pertama yang tadinya sesi 1 itu bisa jadi ada yang masuk di jam 8, ada yang masuk di jam 10, ada yang masuk di jam 11. Otomatis kalau dengan pengawas manusia itu ketika mereka masuk kita tidak dapat memastikan ini sebenarnya ujian yang mana dan ini siapa gitu. Oke, Nah, oke. dengan pengawasan ya mungkin mau dikembalikan dulu ke Bu Ida atau bagaimana? Ya, oke Oke. Bapak. Baik. Jadi sebenarnya eh, secara prinsip AOP ini dirancang untuk menjaga integritas ujian dan ketertiban sistem ya Pak ya. Nah, Ya. sekarang kita masuk ke bagian teknisnya nih Pak ya. Teknisnya Mhm. yang menurut saya pribadi sangat penting untuk diklarifikasi ke mahasiswa. Tadi Bapak menyebutkan bahwa UAS dengan skema AOP ini kan diberlakukan di seluruh UT ya, which is artinya di dalam negeri juga sama. Nah ini perlu diklarifikasi ya Bapak juga bahwa kita di mahasiswa luar negeri itu tahu keputusannya untuk sementara saat ini adalah hanya diberlakukan untuk di UTLLM, sementara di Indonesia belum diberlakukan untuk AOP-nya. Jadi di UT daerah itu masih kita mengetahui bahwa masih ada tadi live proctoring ya. Jadi AOP-nya belum diberlakukan merata di seluruh UT. Itu yang kami paham. Mungkin nanti bisa dibahas lagi di segmen Q&A ya Pak ya. Nah, Oke. kita masuk ke segmen nih Pak ya, yang saya dapat tadi. Uh, izin saya mengulang dulu informasi ya, yang teknis terbaru itu tadi juga kita sudah bicara di WhatsApp ya. Kalau saya tidak salah tangkap, UAS skema AOP ini untuk mahasiswa UTLN ya. Apa tuh? Jadi izin saya ulangi dulu ya Pak ya. UAS skema AOP ini untuk mahasiswa UT di luar negeri yang akan dilaksanakan 19 Juni sampai 5 Juli 2026. Betul. Betul. Jadi untuk ujiannya Dari di Senin luar negeri ini sampai dibuka untuk tiap hari ya. ya, Pak. Ya. Jadi dari tanggal 19 Nah, Juni catat benar ya sampai teman-teman. tanggal 5 Juli. Oke. Nah, jadi saya mau klarifikasi lagi Pak ya. Berdasarkan surat edaran yang sudah kami terima di seluruh mahasiswa UT luar negeri bahwa kemarin itu cuma diakomodir 10 hari ya Pak ya. Nah, sekarang teman-teman kita catat ya, kita update bahwa skema AOP ini UASnya itu dalam tenggat waktu dari mulai 19 Juni sampai 5 Juli 2026 ya Pak ya. Kemudian Betul. diperluas lagi harinya dari Senin sampai Minggu, betul ya Pak? Oke, Betul. dan itu 24 jam penuh ya Pak ya. Ya, Dari 24 mulai jam. 0001 sampai 23.59, betul Pak? Ya, itu untuk waktu start ujiannya ya. Jadi setelah start ya Ya, tetap sesuai waktu ujian.
Ya, Takutnya oke. nanti Nah, uh, ada beda persepsi. iya, iya, iya. Nah, jadi saya klarifikasi lagi, saya tekankan lagi, mahasiswa bisa mengerjakan ujian kapan saja dalam rentang waktu tersebut ya Pak ya, dari Betul. 0001 tersebut sampai 23.59. Pokoknya yang penting dalam satu hari itu tidak berganti hari ya Pak ya, Ya, dan betul. maksimal mahasiswa untuk melaksanakan UASnya boleh 5 mata kuliah per hari, begitu ya Pak ya? Ya, kalau yang untuk yang Jumat saja ya mungkin ya yang masih, karena kan kita masih sementara ini di sistem mengantin. Tapi nanti saya belum sempat koordinasi lagi apakah nanti juga akan 5 atau masih di 4 itu untuk yang hari Jumat gitu. Oke. Sampai titik tadi itu terdengar cukup fleksibel terkait waktu ya, Pak ya. Sampai titik tadi nih. Nah, sekarang ada tambahan lagi Hmm, eh, khusus hari Jumat katanya maksimal ada 4 mata 4 kuliah betul. Hmm, diperbolehkan khusus hari Jumat diperbolehkan 4 mata kuliah betul ya, Pak ya? Nah, ya, jadi hari selain Jumat, nih teman-teman, saya mau terus mengulang-ulang supaya jelas ya. Selain hari Jumat, boleh maksimal 5 matkul, begitu ya, Pak? ya, selain hari Jumat Oke, bisa 5. bisa 5 ya. Nah, model ini kata Bapak tadi mengikuti pola sesi ujian yang lalu modelnya. Cuman perbedaannya, kalau pola sesi ujian yang semester lalu itu kan ada jam-jamnya ya, Pak ya. Nah, kalau sekarang Betul. jamnya berarti mahasiswa Jamnya ya bisa bebas tadi misalnya, bisa. ya misalnya tadi mau mulai di jam 6 WIB, tetap kan waktunya masih WIB ya, jadi mau mulai di jam 6 WIB pagi itu bisa gitu, jadi tidak harus menunggu jam 8. Bedanya di situ. Nah, ya, ya, begitu ya. Jadi bedanya adalah misalnya nih, saya sebut dulu yang misalnya lebih dari 2 matkul ngambilnya ya, Pak ya. Satu hari misalnya lebih, misalnya sebut saja ngambil 3 matkul sampai 5 matkul. Saya sebut yang 3 matkul dulu. Nah, karena misalnya ini saya again, misal tanggal 19 gitu ya. Tanggal 19 jatuhnya pada hari apa tuh, Pak? Pada Jumat. hari Jumat kebetulan ya. Nah, pada hari Jumat misalnya kita ngambil 3 matkul berarti masih aman ya Pak ya. Masih aman Betul. karena Jumat itu maksimal 4 matkul. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan nanti di segmen Q&A ya. Jadi, kalau misalnya matkul pertama mau diambil sesi pertama nih, kan di aplikasi sahabatnya begitu ya, sesi 1, 2, 3 begitu ya. Nah, diambil nih teman-teman misalnya subuh-subuh jam 3 pagi ya, di waktu teman-teman semuanya. Ingat kita patokannya adalah waktu Indonesia Barat. Misalnya subuh-subuh jam 3 WIB itu sesi 1. Kemudian pilihan ganda ya Pak ya. Pilihan ganda misalnya tuh 90 menit. Betul, Pak? Betul. Nah, jam 3 pagi 90 menit artinya Anda selesai jam 4.30 ya. Nah, itu sesi 1. Sisanya, sesi berikutnya, itu boleh kita ambil siang hari kan, Pak? Oh, Jeda boleh. waktu yang panjang itu tidak masalah kan, Pak? Tidak masalah. Bahkan kalau misalnya nanti sesi satunya tadi kan mulai jam 3. Kadang kan ada yang Hmm. mungkin karena mata kuliahnya mudah gitu ya, kan tidak sampai 90 menit sudah selesai. Nah, itu misalnya mau langsung lanjut pun bisa gitu. Jadi tidak tidak harus apa namanya menunggu 90 menit gitu. Oke, artinya begini Pak, kalau dalam mengerjakan UAS nanti, ini kita ngomongin sesi-sesi dulu ya. Artinya mau kalau di hari Jumat pokoknya 4 matkul, mau sebelum 90 menit, tidak ada jeda, mau lanjut lagi ke yang mata kuliah kedua, itu diperbolehkan ya Pak ya? Oke. Oke, mungkin ini saya coba yang tadi ada yang bertanya Halo? juga ya di kolom chat ini kan yang terkait dengan email ya. Jadi memang di email pertama kan kita 10 hari ya, Mbak Ida ya, terakhir Hmm. itu yang kita terima. Mm-mm. Tapi Iya. memang ada beberapa mahasiswa
itu belum bisa mengikuti ujian ternyata di hari-hari yang sudah kita tambah kemarin. Jadi kemarin kita coba untuk apa namanya, eh, bertanya lagi ke pimpinan untuk bagaimana baiknya, karena kondisinya kan tidak semuanya bisa di 10 hari itu, ternyata ada yang masih belum bisa juga. Akhirnya karena sudah melihat kondisi seperti ini ya dibuka gitu untuk teman-teman, jadi memang diizinkan untuk UT layanan luar negeri dengan ujian skema tadi AUP ya. AUP ini dibuka setiap hari dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 20 tanggal 20 sampai tanggal 5 Juli sorry. Gitu. 5 Itu. Juli Ya 5 Juli. dari Senin sampai Minggu, Betul. 24 jam penuh. Betul. Oke, oh ya, oke. Terima kasih Pak. Pelan-pelan aja nggak apa-apa Pak ya. Karena banyak mahasiswa yang akan bertanya, tapi tentu saya juga akan apa melihat yang pertanyaan yang sama itu supaya tidak diulang-ulang ya Pak ya. Nah, oke, kita lanjut Pak ya ke Mm. 24 jam, tapi jumlah berbeda. Kalau boleh disimplik, secara sistem memang waktunya 24 jam, oke. Tapi secara kuota matkul per hari masih dibatasi yaitu maksimal 5 hari dan spesial hari Jumat maksimal salah lagi, diulang. Lima Sistem matkul. waktunya 24 jam, oke. Secara kuota per matkulnya itu per harinya itu adalah 5 matkul kecuali hari Jumat maksimal 4 mata kuliah ya Pak ya. Dan ada perbedaan tersebut mungkin harus dicatat sama teman-teman semuanya dan mungkin nanti dari UTLLN akan memberikan surat resmi kembali ya Pak ya melalui email. Ya nanti akan dibuatkan surat lagi ya untuk apa namanya, informasi terbaru, karena kan ini juga sudah mepet akhir pemilihan tanggal ya, jadi kalau misalnya nunggu surat takutnya nanti terlalu lama malah habis waktunya gitu. Jadi memang dari kemarin pun ketika surat sudah turun dari rektorat gitu itu selalu sudah duluan di aplikasi itu disesuaikan sebelum ada ke email ke teman-teman gitu. Oke Pak, pertanyaan teknis lagi nih dari sudut pandang mahasiswa ya. Apa pertimbangan teknis di balik perbedaan hari Jumat dengan hari lain Pak? Padahal kan sistemnya 24 jam gitu loh. Ini agak Ya rancu tadi bagi saya karena kan kalau sistem 24 jam. Hmm. Ya ya, silakan Pak. karena tadi saya belum sempat koordinasi kembali ya untuk yang hari Jumat ini, apakah dia bisa 5 atau tetap apa masih 4 gitu. Jadi kalau misalnya saya buka takutnya nanti ada kendala ketika pengiriman gitu. Sebenarnya sih di situ Mbak ya. Kalau yang untuk hari Jumat, karena kan kemarin Iya. startnya di Sabtu Minggu itu ya. Itu. Kalau misalnya nanti Hmm. memang tidak memang bisa seperti Nah, itu 5 berarti mata kuliah. nanti aplikasi sahabatnya itu, ya, nanti berarti aplikasi sahabatnya itu bisa di-update lagi ya, Pak ya? Iya, kalau nanti makanya saya harus koordinasi dulu apakah memang bisa untuk 5 mata kuliah di hari Jumat atau tidak gitu. Kalau misalnya bisa ya berarti kan Hmm. ada Iya, diupdate itu untuk soalnya agak bisa. rancu ya, Pak ya. Mm-mm. Rancu dengan sistem yang bilang 24 jam, tapi masih di hari Jumat. Apa yang membedakan itu gitu loh, ya Pak ya? Nah, Pak, apakah ada kemungkinan nih ke depan kuota-kuota ini dievaluasi kembali? Misalnya karena kan 24 jam itu juga memang sepintas bagi orang ngedenger 24 jam fleksibel banget gitu ya Pak ya. Tapi apakah kemarin keluhan-keluhan mahasiswa yang bekerja kan mahasiswa Luteler negeri PMI semua bekerja itu nggak ada yang pendek-pendek seperti di dalam negeri ya atau seperti Bapak sendiri misalnya masuk pagi keluar sore gitu selesai enggak kan. Nah, jadi evaluasi ke Pak itu misalnya apa lebih mengakomodir mahasiswa yang ada di luar negeri gitu. Oke, kalau untuk itu nanti berarti masuk ke catatan aja mungkin Mbak Ida. Nanti kita sampaikan. Tadi kalau bisa Mm-hmm. berarti maksimal berapa mata kuliah? Karena kan Uh, kalau terlalu banyak juga takutnya nanti misalnya ya nggak milih ya ya. betul. Saya takutnya sih yang nggak milih tanggal gitu. Misalnya tidak menentukan tanggal,
Nah, dia takutnya nanti akan eh, terjadwal di satu hari dengan banyak mata kuliah gitu. Ya, ya, Sebenarnya ya, sih ya, ya. situ. Eh, jadi yang mau saya tekankan di sini, menurut saya ini jujur janggal. Karena sistem 24 jam, tapi di hari Jumat aja cuma maksimal 4 jam. Nah, itu harusnya perbedaan tersebut juga jelas ya, apa yang membuat membedakan gitu loh. Nah, Bapak mungkin itu nanti apa pemberitahuan resminya terkait tadi rentang waktu ujian, jamnya gitu ya, dengan tadi kuotanya juga mungkin bisa diperjelas lagi di surat Oke. resmi nanti depan ya Pak ya. Kita lanjut ke ini Pak. Ke segmen berikutnya, tapi saya mau pesan dulu ke teman-teman. Jadi ini bukan soal mau atau tidak mau ya, tapi soal desain sistem yang saat ini memang sedang mengikuti pola tertentu ini. Jadi saya sendiri pun sangat semangat untuk menggali informasi dari Bapak ini ya. Kita lanjut. Nanti Q&A insya Allah dibacakan kok ya. Lanjut ke aplikasi sahabat Pak. Ya. Nah, Oke. aplikasi sahabat ini bagaimana sih Pak? Apa fungsinya gitu ya, fungsi utama sahabat ini dalam konteks AOP, kemudian apa risiko terbesar kalau mahasiswanya tidak mempersiapkan jadwal tersebut melalui aplikasi sahabat dari awal. Silakan Pak. Oke. Ya, kalau untuk aplikasi Sahabat sendiri kan sebenarnya sudah 3 semester kayak ya Mbak Ida ya. Saya agak lupa juga tuh mulai awal. Kayaknya 2024 ganjil kayaknya ya. Itu aplikasi ini sebenarnya ditujukan untuk teman-teman. Jadi yang khususnya ya di luar negeri, eh, kan kendalanya itu ya, mahasiswa eh, tidak setiap saat bisa ikut ujian gitu. Nah, tanggal-tanggal tertentu itu teman-teman bisa pilih di aplikasi tersebut. Jika memang tadi sudah jelas ya, misalnya hari Minggu saya libur, di tanggal sekian saya libur. Nah, itu bisa langsung memilih tanggal-tanggalnya. Nah, kemudian terkait AOP sekarang juga di aplikasi Sahabat ini apa namanya juga kita tambahkan ya fitur untuk melakukan pemberkasan foto, karena kalau kita berharap dengan upload ya dari berkas ketika pendaftaran awal, ya takutnya ada perbedaan apa namanya perbedaan untuk eh, apa wajah ya, mungkin ada perbedaan yang tadi mungkin masih fotonya foto umur misalnya masih SMA gitu, kemudian sekarang ternyata wajahnya sudah ada perubahan gitu, mungkin agak apa namanya, ada sih beberapa memang kalau kita lihat ya sama gitu, dari bentuk tekstur wajah sama, cuma memang ada perbedaan gitu. Nah, itulah yang kita antisipasi sebenarnya, dan itu diantisipasi juga memang dari unit terkait meminta bantuan kita untuk apa namanya mencoba mengumpulkan juga foto, nanti akan dicari yang terbaik, apakah foto yang di MyUT atau foto yang sudah disimpan di UTLLN ya. Nah, kemudian tadi jika tidak memilih, sebenarnya kalau tidak memilih dari semester lalu pun juga sama ya. Apa namanya, tanggal-tanggalnya akan ditetapkan oleh UT Pusat. Jadi tidak lagi tidak berdasarkan tanggal pilihan yang ada di aplikasi Sahabat. Gitu. Mungkin itu, Mbak Ida. Oke, jadi tadi pertanyaan saya dengan risiko terbesar apa gitu ya, jika tidak mempersiapkan jadwal melalui aplikasi Sahabat adalah nanti jadwal Anda, teman-teman, akan ditetapkan oleh pusat, begitu ya Pak ya. Nah Pak, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan tidak memilih, ya. Kemudian jadwalnya ditetapkan oleh pusat. Bagaimana kira-kira penetapan pusat tersebut? Misalnya ada mahasiswa itu yang mengambil, ini saya mengambil data survei ya, mengambil mata kuliah dalam semester ini ada 8 bahkan 9 mata kuliah. Nah, apakah pusat akan mengarrange sedemikian rupa jadwal tersebut dan itu kalau sudah keluar dari KTPU, bagaimana jika tidak dapat dilaksanakan oleh mahasiswa? Apa solusinya dan resiko apa lagi yang akan kita dapat? Oke, jadi kalau misalnya nanti setelah tanggal 10 ini kita akan mengikuti ketentuan dari UT Pusat ya. Jadi
biasanya nanti suka ada juga untuk pergantian tanggal yang tidak berbayar. Nah, jika itu kan setelah tanggal 10 ini akan diserahkan datanya, kemudian nanti sudah di apa diolah, dan tadi ya yang tidak memilih akan mendapatkan jadwal sesuai dengan hasil penentuan dari UT pusat. Namun jika nanti apa namanya eh, ternyata pas dilihat tanggalnya tidak bisa diikuti dan ada kebijakan dari UT pusat bahwa masih boleh untuk melakukan perpindahan tanggal tidak berbayar sampai tanggal sekian, nah itu nanti akan mengikuti regulasi gitu. Itu Hmm, Mbak Indah. Tapi kalau kalau begitu, misalnya hmm, ya tapi nanti silakan Pak. kalau misalnya setelah tanggal regulasi yang ditetapkan misalnya tidak sampai tanggal sekian misalnya gitu ya. Misalnya sampai tanggal 1 Juni misalnya. Terus tiba-tiba tanggal 2 baru minta pergantian. Nah, itu kan berarti sudah di luar batas toleransi yang sudah diberikan ya oleh OT pusat. Nah, nanti di tanggal 2-nya itu sudah terkena biaya pindah gitu. Mungkin begitu. Oke, nah kalau begitu lanjut dong. Kapan sih Pak KTPU-nya keluar? Dan biasanya ini saya melihat keterangan di KTPU di semester lalu bahwa setelah KTPU keluar itu biasanya mendapatkan waktu 3 hari untuk merubah jadwal tanpa biaya ya. Nah, next karena semester ini kita baru menggunakan AOP, bagaimana nih Pak? KTPU-nya kapan keluar dan bagaimana atau kapan batas akhir dari pengajuan pindah jadwal yang bebas biaya? Oke, untuk yang mungkin seperti semester lalu pun sebenarnya kita buka ya. Jadi tetap nanti bisa melalui aplikasi yang nanti kita share linknya untuk pergantian tanggal yang tadi ya. Jika sudah lewat dari aplikasi Sahabat, kemudian tidak dilakukan pemilihan, sudah generate, nanti kan tanggalnya itu kita posting terlebih dahulu. Teman-teman jika tidak bisa, itu masih bisa mengajukan untuk uh, geser tanggal ujian ya gitu. Selama memang masih diizinkan untuk perubahan tidak berbayar tadi. Nggak Gitu. diinfokan nih Pak sampai kapan Kalau itu tanggalnya? kan belum belum masalahnya belum ada Nah, surat yang beda. Jadi kita belum tahu untuk informasinya kan nanti salah salah tanggal lagi. Kalau untuk saya KTPU desek terus di nih. sini ya memang belum ada ya kan, kalau belum ada Oke, nggak mungkin dijawab. oke, oke, Kalau misalnya ini oke. ya kalau KTPU kita lihat di kalender akademik sih di tanggal 20 ya. Gitu 20 Hmm, Mei ini gitu. oke. Nah, di KTPU kita lihat di kalender akademik memang 20 Mei ini ya Pak ya KTPU keluar. Nah, biasanya tuh di KTPU tuh memang tertulis jelas sekali bahwa pergantian jadwal itu ada diperbolehkan sampai batas waktu yang ditentukan di KTPU juga gitu. Nah, berarti batas waktu tersebut itu bebas biaya ya Pak ya. Nah, tetapi jika Betul. lewat dari itu, teman-teman mohon maaf berbayar jika mau mengganti jadwal. Begitu kan Pak? Ya, betul. Ya, dan itu biayanya 150.000 per matkul ya kalau teman-teman mengganti jadwal setelah melewati batas yang ditentukan dalam KTPU. Begitu kan, Pak? Ya, betul. Oke. Nah, jadi teman-teman ya dicatat lagi sahabat itu adalah pintu masuk UAS AOP tanpa bayar. Boleh nggak saya sebut itu, Pak? Bukan Jadi bukan pintu masuk, sebenarnya lebih ke apa ya? Alat bantu lah buat teman-teman yang iya, memang ya menentukan tanggal jika memang ternyata memang sudah punya tanggal-tanggal yang sudah pasti libur gitu kan, jadi tidak betul betul betul. berbenturan gitu. Iya Lebih ke ya, situ. jadi sahabat itu Bapak di sini mau menekankan bahwa itu alat bantu untuk menentukan tanggal supaya disesuaikan dengan kesanggupan mahasiswa itu sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, jadi teman-teman kita urus jadwal ya dan persiapannya di sini ya di aplikasi Sahabat. Saya juga mau menghimbau, walaupun saya sebenarnya belum juga Pak ya, belum belum buka aplikasi Sahabat karena saya belum tahu jadwal kerja saya, Pak. Nah, tapi teman-teman, jika teman-teman yang sudah mengetahui jadwal kerja teman-teman dan maksudnya kapan bisa teman-teman ada waktu yang lebih luang untuk mengikuti UAS ya, jangan tunggu di hari H, teman-teman silakan
buka aplikasi Sahabat, dan jika ada, maaf ya Pak ya, saya mendahului dulu nih, jika ada kendala atau bingung nih di aplikasi Sahabat ngapain, boleh nggak Pak saya apa direct directkan nih teman-teman kalau bingung-bingung buka aplikasi Sahabat untuk kontak ke posko AOP, boleh Pak? Oh ya, memang dibuka untuk itu. Jadi kalau misalnya nanti bisa ke PJN atau bisa ke posko. Jadi bisa memang dibuka untuk membantu teman-teman kalau misal ada yang masih merasa kesulitan ya untuk menentukan jadwal di aplikasi tersebut. Iya, iya, iya. Jadi ya teman-teman tadi sebutkan kalau misalkan terkendala di aplikasi Sahabat, boleh teman-teman kontak PJN-nya ya via WA atau langsung ke Zoom Posko AOP di sana ya Pak ya. Oke, sudah dicatat. Kita lanjut segmen berikutnya Pak ya. Oke, lanjut. Siap. Nah, sekarang ngomongin tentang SEB ya Pak. Dan perangkat yang kita butuhkan untuk UAS dengan skema OP ini. Nah, Pak, Safe Exam Browser atau SEB. Pak Andri, fungsi SEB apa? Perangkat apa yang bisa? Kemudian Windows dan Mac sama atau beda? Nah, Oke. kemudian lagi, belum Pak, masih berendal. Oh, belum. 5 ya. Ya. Bagaimana dengan mahasiswa yang hanya punya HP atau tablet? Apakah ada simulasi? Nah, silakan Pak. Oke. Nah, untuk tadi ya, SEB ini tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan itu adalah alat untuk uh, melakukan ujian proctoring ya. Karena tadi sudah waktunya bebas, tidak mungkin diawasi oleh manusia, otomatis untuk pelaksanaan ujian ini harus menggunakan alat ganti ya, yang namanya tadi Safe Exam Browser. Kemudian untuk perangkat yang kompatibel tadi itu Safe Exam Browser ini bisa digunakan di laptop atau PC ya. Kemudian ya tadi OS-nya, untuk OS-nya sendiri adalah MacBook dan Windows. Nah, untuk proses instalasinya eh, karena beda OS ya, tentu ada sedikit perbedaan ya antara MacBook dan Windows. Kalau Windows ya seperti biasa ya kita menginstall selesai, tapi kalau MacBook karena ada privacy dan security itu biasanya mereka lebih ketat. Nah, itu biasa setelah install biasanya ada yang apa namanya harus di setting. Sebentar mungkin saya bisa mana ya? Ya, boleh Pak, mungkin bisa didemonstrasikan, bisa nggak ya? Ini bisa nggak Pak didemonstrasikan? Sebentar. Bagian Ya, ini. kita tunggu ya teman-teman ya. Gimana sih install SEB? Nah, ya. SEB itu banyak SEB. kekurangan juga. Jangan mulai website tapi bersama. Ya, 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 ya. Oh, ini Ngerti, ngerti. ini udah macOS ya, sebentar. Yang Windows dulu. Mhm. Ya, silakan ditunggu ya, supaya lebih Oke. enak gitu. Atau saya besarkan dulu nih, Pak. Nih, nggak terlalu Ya, terlihat Pak. ya ini. Nggak terlalu terlihat ya Maida ya. Oh, ini ini ya, apa namanya? Jadi background ya. Mm-mm. Itu Bapak melihat Bapak pakai laptop enggak? Enggak, ini pakai HP ini saya. Pakai HP, laptop terbuka dan memperlihatkan itu enggak, Pak? Oh Jadi ya, oke. mungkin bisa pakai kamera belakang dari dari HP-nya menuju ke laptop tersebut, boleh Pak? Oke, sebentar Maida. Ya. Oh ini sih. Oke, untuk yang Windows. Nah, ini ya untuk SCB pada Windows. Nah, Jadi nanti untuk linknya sendiri itu nanti diberikan oleh UT ya. Jadi bukan SCB yang terdapat di Google misalnya. Teman-teman udah banyak juga saya lihat yang mencari di Google ya. Nanti link SCB-nya ini akan diberikan dari UT. Kemudian di situ nanti ada yang namanya scb.exe.
Nah, seperti biasa kalau Windows kan di-download yang scb.exe-nya, kemudian di-install seperti biasa. Nah, Nah, agak install lebih tinggal dideketin bisa nggak, Pak? Kayak, nah Oke, biar mungkin di kelihatan. posisi ini ya, mungkin lebih nyaman Wah, kalau begini. gitu miring, Miring ya? Pak. Oke, sini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi tadi ya scb.exe ini di-download, kemudian Coba saya, di-install. oh, bentar, bentar, Pak. Jadi kecil. Kairi. Eh, nah, oke. Coba, Pak. Ya, gimana, Pak? Sambil dijelaskan mungkin. Oke, jadi nanti ada link yang akan diberikan dari UT. Mhm. Itu bentuknya tadi untuk Windows ini adalah bentuknya adalah scb.exe ya. Kemudian nanti diinstal scb-nya. Seperti biasa kalau Windows tinggal next next saja, install selesai gitu ya. Nah, browser ini kan kalau misalnya kita menginstal kayak Chrome ya, Google Chrome, itu kita pasti bukanya Chrome lagi yang apa Chrome.exe-nya yang kita buka nanti setelah terinstall. Tapi kalau Save Exam browser ini bukan Save Exam browser.exe-nya nanti yang dibuka, tapi nanti ada lagi file namanya yang .seb belakangnya. Nah, .seb ini yang nanti di double klik untuk membuka browser seb. Karena dan jangan diubah namanya, nanti kan namanya langsung dari UT tuh ada misalnya ujian ut.seb gitu. Nah, itu teman-teman jangan ubah karena nanti itu adalah akses key dan apa namanya kalau diubah nanti malah jadi tidak bisa masuk. Nah, untuk memudahkan sebenarnya nanti yang .seb ini kalau misalnya nanti takut lupa gitu ya posisinya saya taruh mana, mungkin teman-teman bisa taruh di desktop gitu. Bisa taruh di desktop supaya nanti pas ujian tidak mencari-cari filenya ada di mana. Nah, nanti di double klik ya tadi sudah saya sampaikan di double klik yang .seb-nya ini otomatis akan membuka si Save Exam Browser itu. Nah, ini untuk Windows lebih lebih simpel ya kalau dilihat. Kemudian setelah apa namanya? Setelah masuk Hmm. nanti ada tampilan seperti ini. Jadi ada username dan password. Nah, username dan password ini nanti untuk username sendiri itulah NIM. Jadi kalau di seperti di SWO ya, dulu kan masukkan NIM gitu. Nah, itu username adalah NIM. Passwordnya adalah nanti sandi KTPU. Kan ada setiap mata kuliah ada sandinya. Nah, itu yang nanti diinput di Iya, sana. iya. Oh. Oke. Nah, ini tadi Hmm. inputkan itu. Nah, kemudian untuk macOS. Nah, untuk macOS ini sendiri itu filenya berbeda ya. Nanti filenya itu namanya .dmg ya di sini. Nah, Hmm. untuk menginstalnya tadi sama ya, download terlebih dahulu, kemudian di double klik. Nah, kalau di macOS nanti akan keluar seperti ini ada Save Exam Browser, kemudian ada application. Nah, ini harus Hmm. ditarik ya ke dalam application. Nah, disinilah yang agak beda dari Windows karena memang kalau apa macOS itu izinnya lebih detail ya gitu. Nah, ini kita Iya, klik iya, iya. perizinannya yang warna biru ini. Nah, berikan izin di bagian kalau menunya itu di bagian ini. Wah, nggak kelihatan lagi nih. Privacy and security. Nah, di situ jadi ada beberapa poin ya yang nanti akan terlihat menunya Save Exam Browser seperti ini. Jadi yang Hmm. dihidupkan nanti privasinya itu adalah bagian accessibility, bagian screen and system audio recording, kamera dan mikrofon. Nah, jadi dipastikan ini semuanya di ke arah yang biru ya. Tadinya kan hitam nih, abu-abu gitu Hmm. ya. Abu-abu Hmm. dipastikan dipindahkan jadi biru semua gitu. Nah, nanti setelah proses itu sama bukanya yang accesskey.scb. Jadi jangan buka yang browsernya tadi ya, yang buka yang scb.dmg yang diinstal, tapi bukanya dari accesskey.scb tadi dan jangan diubah juga sama kalau mau mudah juga bisa ditaruh di desktop supaya nanti tidak mencari-cari pas mau melaksanakan ujian di double klik. Nah, nanti ada juga di situ dan ini setiap akses key tadi lupa yang tulis ya mungkin saya yang di Windows. Eh, untuk setiap akses key.scb ini nanti ada passwordnya ya kita berikan misalnya passwordnya ujian gitu. Nah, nanti di sini diklik ujian otomatis akan membuka browser scb tersebut gitu. Ke belakangnya sama tetap inputnya adalah NIM dan KTPU ya sandi KTPU tadi gitu. Mungkin seperti itu Mbak Ida. Hmm. Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan link SEB, karena kan
ada beberapa teman juga yang sudah mencoba ya Pak ya, Ya. menginstal SEB, dan apakah itu karena memang kurang atau tidak kompatibel dengan perangkat yang mereka punya di laptop ataupun ada yang mencoba di Mac ya, ataupun Windows, ataupun bahkan ada yang mencoba di tablet kan, di iPad. Nah, itu kan ada beberapa yang tidak kompatibel. Dan tadi ada saya membaca di WA Group, ada salah satu teman kita yang sudah mencoba install itu SEB ya, entah itu dari mana SEB-nya, dan eh, teman tersebut menginformasikan bahwa ada 4 minus di situ karena crash ya Pak ya. Jadi crash, ada beberapa eh, file-file yang tidak bisa atau tidak berfungsi. Nah, untuk itu Pak, jadi sebenarnya SEB yang link yang benar, yang bisa kompatibel dengan Windows atau Mac dari teman-teman mahasiswa kita di luar negeri ini, yang mana dan kapan akan diberikan kepada mahasiswa? Untuk linknya nanti ya kita kan masih menunggu untuk dari UT Pusat ya. Jadi apa namanya? Kemarin sih dapat info di mungkin di sekitar tanggal sebelum KU kayaknya sih, sebelum KU tuh. Cuma saya tanggal pastinya belum tahu juga nih, takutnya nanti beda tanggal lagi pasti kalau disebut ya. Itu. Oke. Eh, Bapak masih ragu-ragu juga ya karena belum mendapatkan Mm, informasi yang fix dan valid gitu ya Pak ya. Nah, tapi saya mm, mewakili mahasiswa juga nih karena yang saya tahu kemarin informasi dari Ibu Dina sendiri bahwa KU, klinik ujian itu akan dilaksanakan pada 22, 23, dan berapa lupa saya. Pokoknya 3 hari ya Pak ya. Tapi tiga lebih hari. dari 22 Mei ini gitu. Nah, dan itu akan dilaksanakan dibagi menjadi beberapa negara atau wilayah ya Pak ya di 3 hari tersebut. Nah, itu nanti kalau menurut saya apa itu nggak terlambat? Karena kita kalau misalkan bilang nih tanggal 22 mau hari pertama apa klinik ujian, ya kan? Hari pertama klinik ujian Mm, 22 Mei ya kan? Nah, sedangkan itu kemarin kita sudah oke, sahabat kita tutup dulu, tetapi apa namanya mulai ujian itu kan tadi dari 19 19 Juni. Juni Ya, dari 19 betul. Juni. KTPU keluar dari Tanggal 20, 20 apa? Mei apa Juni? 20 Mei, 20 Mei, 20 Mei Mei. kan? 20 Mei kan? KTPU keluar 20 Mei, Pak. Masa klinik ujiannya sudah KTPU keluar? Ya, saya pribadi sebagai saya juga mahasiswa eh, berharap ya UTLNN ini lebih gercep untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa. Ya, apalagi mahasiswa yang baru belum belum pernah bagaimana sih UAS ya. Ujuk-ujuk sekarang skema UAS AOP dengan tadi saya baca-baca intinya ribet banget sih install SCB gitu ya. Nah, jadi saya berharap ini saya selain mengutarakan isi hati saya juga saya yakin teman-teman juga berpikir kok klinik ujiannya direncanakan 22 Mei sedangkan KTPU keluar 20 Juni. Jadi mohon ini dipertimbangkan kembali kepada UTLLN supaya eh, klinik ujiannya itu diberikan justru sebelum KTPU keluar gitu loh Pak. Jadi mereka pada paham. Karena kan kita tidak tahu yang mengambil ujian itu ada yang mungkin dari tanggal 19, ada yang mungkin di tanggal 20, betul nggak? Ya, kalau Ya, mengambil ya bisa jadi di ya. Jadi 19, bisa mungkin jadi 20. kalau bisa sih Pak, mohon ini saya memohon kepada UTLLN melalui Bapak di sini dan juga teman-teman mungkin setuju klinik ujiannya supaya lebih dipercepat sebelum KTPU keluar. Jadi kita udah mantap nih Pak, apa pemahaman bagaimana UAS dengan skema AOP yang harus menginstal SEB dan lain sebagainya. Begitu ya Pak ya? Nah, kalau untuk ke teman-teman, saya berpesan supaya sebisa mungkin.
nanti mungkin UTLLN akan memberikan juga link untuk penginstalan SEB secepat mungkin ya Pak ya, dari jauh-jauh hari. Jadi jangan percaya nanti nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, nggak. Tapi kita harus mencobanya secepat mungkin, simulasi sendiri bagaimana itu SEB gitu. Jadi tadi dihubungkan dengan klinik ujian, semoga di dalam klinik ujian tersebut juga kita diberikan ini ya, kesempatan untuk simulasi ya Pak ya, dari mulai penginstalan SEB, kemudian dummy UAS gitu ya. Jadi kayak UAS bohong-bohongan gitu ya Pak ya. Ya, Ya, nah ada nanti jadi untuk kita. ada ya. Kalau begitu saya mohon Pak untuk masukan kepada UTLLN supaya klinik ujiannya dipercepat, jangan sampai klinik ujian setelah keluar KTPU. Jadi nanti banyak yang, aduh gimana gimana gitu. Tidak, menurut saya tidak memberikan apa ya ketenangan ya, karena terlalu mepet Pak. Menurut saya ini Pak, kalau boleh ya Pak ya. Nah, gitu gimana Pak ya? Karena kan ujian ini bukan soal kesiapan mental aja nih Pak. Teknisnya juga harus siap kita, ya nggak? Ya, Ya, ya jadi nanti mungkin oke. ya, coba disampaikan dari sisi itu ya. Ya, ya poin itu mohon disampaikan Pak ya. Sama tadi dipercepat juga surat resmi untuk mengganti surat resmi tentang jadwal yang sudah diedarkan kemarin ya Pak ya. Oke, kita lanjut Pak. Oke, Next lanjut, silakan. segmen. Oke, ke segmen berikutnya. Realita mahasiswa nih Pak. Ya, segmen berikutnya realita mahasiswa. Eh, Pak Andri, Hmm, tentu kita ini tidak bisa memisahkan sistem dengan realita mahasiswa UTLMN ya, yang banyak bekerja sebagai PRT atau ART, ada caregiver gitu ya. Ada yang tinggal dengan majikan dan pasien juga Pak. Jadi makanya walaupun eh, pihak UTLMN sudah menyebutkan ini 24 jam loh gitu ya. Nah, realitanya ada loh tinggal dengan majikan dan pasien. Kemudian juga tadi setelah dijelaskan SEB itu fungsinya apa. Nah, kita masuk dengan sistem AOP yang mengharuskan SEB yang menuntut duduk di depan kamera, fokus penuh, waktu yang tidak bisa ya teman-teman mayoritas di UTLLN berkendala tidak memiliki privacy dan fleksibilitas waktu dan lain-lainnya Pak ya. Nah, untuk itu Bapak, apa sih pesan atau catatan dari pihak UTLLN atau dari Bapak sendiri untuk mahasiswa dengan kondisi yang seperti itu? Dengan kondisi-kondisi yang tadi dari koneksi misalnya ya, dari perangkat juga, kemudian dari kendala lingkungan. Kan AOP dengan SEB menuntut kita fokus dan tidak terganggu. Nah, bagaimana Pak dari Bapak sendiri pesan atau catatan oke. untuk mahasiswa Jadi dalam kan kondisi tadi ya, seperti itu? eh, sebenarnya SEB ini kan tadi menjadi alat ganti untuk tadi ya, untuk yang tadinya pengawasan oleh manusia dipindah dengan pengawasan oleh sistem. Namun untuk pengawasan oleh sistem ini bukan serta merta itu nanti teman-teman langsung dapat E gitu, enggak. Nah, jadi nanti tetap di apa namanya? Di ujiannya itu sama persis dengan ujian online seperti biasa ya, ujian SUO yang kemarin ya, yang URP itu tetap ada nanti keluar benar sekian dari sekian soal. Nah, itu tidak ada sangkut paut dengan pengawasan AI. Nah, tadi yang kejadian-kejadian tidak terduga itu kan namanya kejadian-kejadian tidak terduga ya, yang tidak diinginkan. Jadi memang mungkin sudah persiapan pra sebelum ujian. Tadi apa namanya, misalnya teman-teman sudah mempersiapkan, sudah yakin ini tidak ada gangguan nih, kalau misalnya saya mulai jam sekian tiba-tiba terjadi gangguan. Nah, tetap saja lakukan ujian aja dulu. Jadi apa namanya, mungkin dipanggil dipanggil gitu ya, dipanggil silahkan bisa mengurus dulu gitu, kemudian tapi jangan langsung ke posko gitu, karena kalau ke posko kan nanti Wait, Pak. waktu Diulangi Pak, diulangi Pak. Kalau terjadi kendala yang tidak terduga, mohon diulang Pak. Bagaimana ya, caranya? kalau kalau terjadi kendala yang tidak diduga tadi, mau nggak mau harus dipanggil nih, ya sudah, apa namanya, laksanakan dulu
Jadi ditinggalkan dulu ujiannya, kemudian kan nanti kembali lagi ujian, ya kan? Kembali lagi ujian, selesaikan. Nah, kemudian setelah ujiannya selesai, lapor ke posko. Jadi nanti ada catatan bahwa kenapa meninggalkan ruang ujian saat apa namanya terjadi kendala harus meninggalkan ruang ujian itu tercatat di UTLLN dan kita akan sampaikan ke unit terkait. Jadi nanti di sana akan di flagging gitu, di flagging untuk ini memang terjadi kendala yang tadi ya, kondisi-kondisi yang uh, tadi di luar ekspektasi itu, yang harusnya kondisinya sedang ujian tapi ternyata mau tidak mau harus tadi dipanggil karena serumah ya gitu ya, harus dipanggil, harus mengerjakan yang lain dulu. Nah itu bisa gitu. Yakin nih Pak, bukankah nanti itu di si AI-nya Nah itu itu yang merekam dengan rekaman itu kan ada rekaman gerakan dan juga audio nih Pak. Kalau misalkan kita, aduh tiba-tiba nih pasien kita ataupun majikan kita ataupun bos kita ada telepon, ada manggil gitu, terus kita meninggalkan ruangan, bukankah di situ nanti ya catatan-catatannya banyak? itu kan warning, warning Hmm. catatan dan akan terekam. Nah itu disitulah fungsinya. Jadi ketika nanti kondisi-kondisi yang tadi ya, kondisi-kondisi yang tidak terduga tadi terjadi, kan tadi saya bilang itu tidak serta merta jadi langsung gitu enggak gitu. Jadi memang di sana akan terekam. Ya, nanti makanya kenapa harus tetap ujian dulu, karena kan waktu ujian itu kan tadi 90 menit. Kalau misalnya lapor dulu ke Tidak posko misalnya, kalau lapor bisa dulu ke ada posko, penambahan ya Pak? Oke. iya. Nah kalau misalnya tadi lapor dulu ke posko nih, kan nanti waktunya terbuang gitu, malah makin terbuang. Tadi sudah dipanggil lapor ke posko, nah jadi udah selesaikan dulu ujiannya sampai tadi 90 menit atau seselesainya, kemudian baru masuk ke posko untuk menyampaikan saya dengan ini ujian saya mata kuliah A, tadi mau tidak mau harus ada apa dipanggil gitu ya mungkin ya, sehingga harus meninggalkan ruangan. Nah itu nanti data Hmm. itu akan kita sampaikan ke unit terkait. Jadi pemeriksaannya untuk di apa namanya di flagging bukan sebuah pelanggaran gitu. Oke, gini Pak, saya takutnya saya juga salah tangkap ya Pak. Saya mau mengulangi dulu sesuai pemahaman saya. Berarti jikalau nanti ini kita udah on di SUO, di laman SUO, sudah terkoneksi dengan SEB dan lain sebagainya. SEB itu kan nanti akan merecord semua gerakan, movement, dan juga audio ya Pak ya, suara. Nah, Betul. itu tadi kata Bapak, kalau terjadi hal-hal yang tidak kita duga, sebut saja dipanggil dan kita harus meninggalkan Mm-mm. layar, Betul. depan layar ini, ya, eh, urus saja dulu, kemudian nanti kembali lagi lanjutkan UASnya, ya kan? Nah, nanti setelah selesai, oh, sebelum selesai itu kan pasti kita pas kembali tuh ada warning-warning, ya kan Pak ya? Tapi Bapak barusan Mm-mm. menegaskan bahwa tidak akan otomatis ya. Tapi itu berupa catatan-catatan saja. Berarti hasil jawaban kita itu tetap terrecord di SWO. Misalnya soal 50, udah selesai benar misalnya atau bagaimana LLN menilai catatan-catatan yang dicatat oleh si AI ini di AOP dengan hasil yang tadi. Apakah ini akan lulus atau tetap dicurigai curang, begitu loh Pak maksud saya. Nah, jadi caranya untuk banding tersebut kan tadi setelah selesai lapor ke posko, begitu kan? Nah, di Mm-mm. posko berapa lama jangka waktu untuk kita itu bisa approve, hey we are not cheating, kita nggak cheating, saya nggak curang gitu loh. Nah, berapa lama bagi UTLLN untuk menentukan clear atau curang kau gitu. Gimana Pak? Kalau itu nanti bukan untuk pemeriksaannya, bukan kebetulan bukan di unit kita ya. Jadi kita akan ketika nanti disampaikan, nah kita akan sampaikan ke posko di unit terkait untuk melakukan pengecekan ulang karena ada kendala tadi, kendala di ujian mata kuliah. Misalnya di mata kuliah ini terjadi kendala gitu karena mau tidak mau harus meninggalkan ruangan karena dipanggil gitu misalnya. Nah, itu nanti mereka yang akan apa flagging gitu, Mbak.
seperti itu. Berarti kita laporan ke posko, posko tidak bisa menentukan apakah clear atau tidak ya Pak ya. Jadi itu pusat Ya, ujian yang menentukan begitu. betul. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk judgement tersebut? Kalau waktunya sih biasanya kalau di ini ya, kalau di posko itu cepet sih mereka ngejawabnya. Tapi kan ada pemeriksaan ya kalau sekarang. Kalau dulu kan hanya sekedar apa namanya, hanya sekedar riset atau proses membantu apa namanya resetting ini ya, ujian. Nah, kalau besok Hmm, mungkin kita nanti coba pastikan lagi. Biasanya sih memang mereka lebih tanggap gitu ya untuk proses ujian ini gitu. Kan pemeriksaannya Jadi nanti Bapak pasti juga belum bisa. Hmm. ya, nanti harus kita tanyakan. Saya lupa nanya juga kemarin. Kalau misalnya biasanya sih mereka cepat, mereka pasti akan ngecek ke rekamannya kan langsung masuk itu sebenarnya ya. Itu. Oke. Apa itu enggak double work gitu Pak? Sorry ya Pak ya, karena saya juga kalau ditentukan dengan skema AOP, saya pribadi bisa mengkondisikan kondisi ideal yang diinginkan oleh skema AOP. Cuman kalau mendengar penjelasan-penjelasan tadi, jujur jadi ragu gitu, ragu dengan ah iya benar sih kata teman-teman ada ribet, juga tidak semua mengerti. Makanya tadi saya memohon ya untuk dilakukan klinik ujian secepat mungkin sebelum KTPU keluar gitu ya Pak ya. Nah Pak, eh ya mudah-mudahan itu berikutnya. Oke. Ini Halo, sinyal saya monitor? yang Oke. itu ya. Sinyal, oke, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Nah, ini kita mau mau saya pertama membacakan dulu apa pertanyaan-pertanyaan nih Pak yang ada dan nanti teman-teman eh apa saya sinyalnya yang jelek ya? Nanti teman-teman akan saya pilih orang-orang yang bisa memberikan pertanyaan yang relevan dan boleh on mic ya. Nanti saya pilih. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau bacakan dulu apa yang dititipkan oleh teman lain ya. Bapak, ini ada teman-teman di WA Group yang menitipkan pertanyaan kepada saya. Ini kalau bisa Bapak langsung jawab substansi, gitu ya. Ya. Eh, Singkat, padat, jelas. Oke. Okay? Nah, teman-teman di sini salah satunya bertanya, bagaimana cara memilih jadwal menggunakan aplikasi Sahabat? Berikan contohnya, misal satu hari itu ngambil 2 sampai 5 matkul, bagaimana melaksanakannya terkait waktu dalam rentang 24 jam tersebut? Ini pertanyaan tadi udah Oke. disampaikan ya Pak ya. Boleh Iya. mungkin diulang kembali jawabannya, singkat, padat, jelas. Silakan Pak. Oke, sebentar nih. Saya coba kameranya ini lagi ya. Oke, jadi untuk masuk eh, aplikasi Sahabat ya. Di sini kita akan masuk ke halaman luar negeri.ut.ac.id/sahabat/login ya. Nah, untuk masuknya nanti teman-teman bisa menggunakan NIM, kemudian klik login. Passwordnya menggunakan SSO ya. Bapak nggak kelihatan, nggak ada gambarnya? Lagi Oh, memperlihatkan sesuatu tidak? oh, Nah, ini sudah ya. terlihat belum? Coba diulangi lagi, Pak. Oke, Oke. jadi teman-teman nanti bisa masuk ke halaman luar negeri.ut.ac.id/sahabat/login. Nanti di sini sama ya seperti di MyUT akan menginputkan NIM, kemudian klik login. Untuk passwordnya pun sama, ini sama dengan MyUT. Kemudian tadi karena ini sekarang bentuknya adalah AOP maka ada pemberkasan terlebih dahulu ya. Bisa masuk ke menu berkas AOP. Nah, kalau di browser nanti biasanya ada minta izin dulu ya. Jadi kalau misalnya nggak sengaja keklik, biasanya sih langsung keluar izin izin untuk mengaktifkan kamera, menggunakan kamera di browser.
Tapi kadang-kadang kan suka tidak sengaja terklik gitu ya, terklik tidak diizinkan. Nah, kalau misalnya terklik tidak diizinkan, nanti bisa diklik yang bagian strip ini yang saya lingkari merah. Nanti di situ ada bagian kamera, silahkan dihidupkan, kemudian di refresh kembali halamannya. Nah, nanti di sini posisinya untuk foto itu ya apa namanya? Seperti pas foto saja ya. Jadi posisinya tegak lurus, kemudian posisi berada di dalam lingkaran frame, jadi wajahnya seperti ini. Kalau sudah yakin itu ya, pencahayaan juga cukup, ada tombol ambil foto di bawah. Nah, ini bisa diklik. Nah, kalau fotonya berhasil tersimpan, ada di bagian kanan atas nanti ada tulisan berhasil, foto berhasil disimpan. Nah, kemudian balik ke halaman home. Nah, balik halaman home nanti kan ada lagi menu yang pilih jadwal ujian. Nah, ini sudah seperti biasa nih, seperti yang semester-semester lalu ya. Masuk ke pilih tanggal ujian. Kemudian ada misalnya di sini mata kuliah FSIH 4205. Pilih tanggalnya terlebih dahulu, kemudian daftarkan mata kuliahnya di bagian ujian ini dan pastikan nanti ada tulisan jadwal sudah tersimpan. Kalau misalnya masih ragu apakah ini sudah tersimpan atau belum, bisa di refresh ya halamannya. Kalau misalnya langsung muncul tanggal dan bagian ujian ini sudah biru-biru seperti ini, berarti sudah berhasil tersimpan. Nah, untuk pendaftarannya seperti itu kurang lebih. Kalau untuk pelaksanaannya tadi, nah ini setiap ujian dapat dimulai pada tanggal yang sudah dipilih. Contohnya tadi kan dipilih di tanggal 28 Juni ya. Nah, ini peserta dapat memulai ujian dalam rentang waktu pukul 001 WIB sampai 23.59 WIB. Jadi kalau tadi ujian pertama mau dimulai di jam 6.00 WIB itu teman-teman bisa, atau misalnya mau setelah ujian pertama tadi mau istirahat dulu 3 jam itu juga bisa gitu. Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk Oke. rentang tanggalnya ya, untuk yang esai ini sampai tanggal 28 Juni ya pemilihannya. Jadi kalau misalnya nanti memilih tanggal kok hanya bisa sampai tanggal 28 karena itu ujiannya bentuknya adalah esai. Tapi kalau misalnya objektif itu bisa sampai tanggal 5 Juli gitu. Mungkin seperti itu Mbak Ida. 5 Juli. Oke. Nah, semoga yang tadi pertanyaan itu menjawab ya. Nah, Pak, jadi intinya dalam satu hari tersebut mau mengikuti satu matkul atau sampai maksimal 5 matkul itu selama dilaksanakan dalam rentang waktu 24 jam, jeda antara matkul pertama dengan matkul kedua itu bebas ya Pak ya. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 2 jam, 3 jam, oke ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Bebas. Jadi Nah, mau bebas ya. mau langsung mau langsung lanjut ke sesi selanjutnya juga bisa gitu setelah ujian selesai. Oke. Iya, oke. Nah, kalau pertanyaan berikutnya Pak. Dari Kak Wahyu Kurniawan, Prodi Ekonomi Pembangunan domisili di Aichi, Jepang nih Pak. Pertanyaannya, apakah dalam pengerjaan ujian dengan sistem AOP, misal kita ambil 3 matkul dalam satu hari, apakah ada jeda? Oh, ini kayaknya dijawab barusan ya Pak ya? Dijawab barusan itu sama Tapi seperti ini. saya lanjutkan dulu pertanyaannya Pak ya. Iya, misal kita ambil 3 matkul dalam satu hari, apakah ada jeda untuk pengerjaannya, untuk istirahat, atau tiga itu langsung dalam satu waktu pengerjaan 90 menit kali 3 matkul. 90 menit selesai langsung lanjut matkul lainnya. Nah, barusan sudah dijawab ya, Pak ya, Ya, sudah jawab. Iya teman-teman. betul. Yang itu semoga bisa mewakili juga kepada Kakak Wahyu Kurniawan. Terima kasih. Next, maaf ya Pak kalau ada yang Ya, pertanyaannya sama nih. ya. Banyak banget. Oke, next. Pertanyaannya, eh kalau dapat UAS skema AOP, nah ini nih penting banget nih. Nanti jelasinnya pelan-pelan ya Pak. Kalau dapat UAS skema AOP dengan jenis ujian esai, jika boleh open book, bagaimana dengan mahasiswa UTLLN? Kan nggak punya buku cetak, pakainya online atau digital dari RDV dan BA Interaktif. Bagaimana buka browser lain selain laman SUO kan nanti pakai SEB. Oke. Nggak bisa dan nggak boleh buka aplikasi browser lain. Nah, bagaimana ini Pak?
Jadi mungkin sebelum langsung Hmm. jebret jawab ke esai, Bapak jelaskan dulu kan ada objektif itu pilihan ganda ya Pak dan esai. Nah mungkin gimana nih perbedaan yang pilihan ganda dengan yang esai? Silakan Pak. Oke, kalau objektif itu kan pilihannya langsung ada di Saya kanan izin ya, sambil jadi minum bisa dulu. pilih di kiri. Oh sorry, di kanan. Di kiri itu ada pilihan nomor soal, kemudian di bagian atas itu ada pilihan tombol A B C D dan cara menjawab soal. Nah, itu teman-teman bisa langsung klik gitu ya untuk jawaban-jawaban tersebut. Nanti setelah selesai juga langsung bisa ketahuan jumlah benarnya dari sekian soal. Nah, kalau bentuknya esai, nah itu nanti teman-teman ada beberapa mata kuliah ya. Ini juga listnya nanti akan di list itu yang sudah bisa apa namanya sudah bisa menggunakan jawaban di esai di sistem dan ada nanti yang masih menggunakan tercetak ya. Nah, itu apa namanya kalau misalnya menggunakan tercetak nanti tetap harus mencetak PJU kemudian tulis tangan. Nah, yang tadi permasalahannya adalah bahan ajar digital ya. Jadi bahan ajar digital ini memang kalau secara aturan sebenarnya memang tidak boleh digunakan untuk open book ya, Mbak Ida. Jadi antisipasinya bagaimana untuk mahasiswa luar negeri yang tidak mendapatkan buku cetak Halo gitu. Bapak, Ya, terdengar suara saya? kayaknya ada gangguan sedikit ya tadi. Iya terdengar. Agak nge tadi sedikit Pak. Bagaimana? Tadi Oh, diulang pas ini kita di mahasiswa UTLLN itu menggunakan bahan ajar digital. Coba diulang lagi Pak, mohon oke. maaf. Jadi memang penggunaan bahan ajar digital untuk ujian yang tadi open book itu memang tidak diizinkan ya sebenarnya dari apa namanya dari aturan. Jadi kalau misalnya tadi mahasiswa UTLLN kan tidak memiliki bahan ajar cetak ya. Nah, atau tidak tidak membeli bahan ajar cetak itu sebenarnya bisa eh, mungkin antara meringkas ya, ringkasan dari bahan ajar digital itu atau misalnya dicetak, di print gitu untuk bahan yang bagian-bagian yang di apa namanya? Dirasa penting gitu. Jadi nanti menggunakan tetap yang tercetak gitu. Hmm, oke oke. Ini ada temen yang bilang bahwa Pak ternyata koneksi yang saya yang jelek katanya. Oh, itu Kalau dari gitu tadi saya saya juga bingung. Kirain tadi saya yang itu mah. saya izin ini dulu deh. Apa saya juga mau ini ya apa namanya minta akun pribadi mungkin saya coba masukin diri sendiri di tempat lain ini Pak. Wait ya Pak. Mungkin HP saya panas jadi endut-endutan ya. Teman-teman maaf ya. Eh kalau begitu sambil menunggu saya mau menerima ini dulu ya Pak, mau menerima teman yang mau speak up ya. Nah, teman-teman, saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman di sini yang apa namanya ingin bertanya, tapi saya kasih waktu ya paling lama 2 menit. Ayo, siapa yang mau naik duluan ini? Ada yang sudah naik di runtut ya Pak. Silakan untuk Bapak Hantu Laut. Saya persilakan siapkan kamera, perkenalkan diri Anda. Ya, silakan. Um, Ya, Waalaikumsalam eh, silakan. Waalaikumsalam. 2 menit ya, Pak. oke, oke siap. Saya izin menjelaskan dulu nih kepada teman-teman mahasiswa UT layanan luar negeri yang tadi saya simak masih kelihatan agak kebingungan antara AOP SEB-nya dan juga UO-nya kan begitu ya. Jadi begini teman-teman semuanya mahasiswa, ujiannya akan tetap sama. Ini coba menjelaskan dulu ya Pak Andri ya, saya coba menjelaskan. Ujiannya akan tetap sama, yaitu di website suwo.ut.ac.id, akan tetapi kita menggunakan browsernya yaitu berupa SEB gitu loh. Kalau dulu kan bisa pakai Mozilla, bisa pakai Google Chrome dan lain sebagainya. Karena SEB ini adalah berbasis AI, maka eh, ini nanti yang akan dipakai gitu. Biar jelas dulu gitu ya. Ujiannya tetap sama menggunakan web